Selamat bertemu kembali dalam kisah sentuhan yang tak melukai di episode 3 Tubuh yang Tak Bisa Berbohong. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan kelanjutan kisahnya. Selamat menikmati. Alexander tidak langsung kembali ke Ola setelah Safira pergi. Ia berdiri cukup lama di belakang gedung, menatap kosong ke arah taman yang diterangi lampu-lampu kecil. Mencerna kejadian yang baru saja ia alami. Sesuatu yang baru dan benar-benar di luar kebiasaan dan perkiraannya. Udara malam terasa lebih ringan dari sebelumnya, dan itu justru membuatnya gelisah. Seharusnya tubuhnya masih lemah. Seharusnya rasa mual itu belum benar-benar pergi. Biasanya, setelah satu serangan seperti tadi, ia membutuhkan waktu lama berjam-jam untuk bisa kembali merasa stabil. Namun sekarang, tubuhnya terasa normal. Bukan sempurna, tapi normal dengan cara yang sudah lama tidak ia rasakan. Alexander mengangkat tangannya sendiri, memperhatikan jemarinya di bawah cahaya lampu. Tidak gemetar, tidak dingin. Ia menarik napas dalam, sengaja menunggu sensasi familiar itu datang. Sebuah rasa sesak, dorongan mual yang tak tertahankan, ketegangan yang menjalar dari dada ke tenggorokan. Tidak ada, jantungnya justru berdetak stabil. Apa yang barusan terjadi? Gumamnya pelan. Ia mencoba mengingat ulang setiap detail pertemuan itu. Cara Safira mendekat tanpa ragu. Cara tangannya menopang bahunya. Tekanan yang cukup kuat untuk menahan tubuhnya, tapi tidak memaksa. Tidak ada nada khawatir berlebihan, tidak ada kepanikan, apalagi kepentingan tersembunyi. Semuanya terasa begitu tulus dan alami. Sentuhan itu netral, tak membawa pengaruh dan dampak padanya. Kesadaran itu membuat Alexander merinding. Sepanjang hidupnya, sentuhan selalu membawa pesan lain. Kepemilikan, tuntutan, penilaian, bahkan kasih sayang dalam keluarganya sendiri sering datang dengan syarat yang tidak diucapkan. Namun Safira tidak membawa apa-apa selain niat menolong. Dan tubuhnya tahu itu, bahkan sebelum pikirannya sempat menolak. Alexander mengusap wajahnya kasar. Ini tidak masuk akal. Ia sudah bertahun-tahun hidup dengan kondisi ini. Ia sudah berdamai, atau setidaknya berpura-pura berdamai bahwa tubuhnya tidak akan pernah normal. Bahwa ia akan selalu menjaga jarak, selalu berhati-hati, selalu bersiap menanggung akibat dari setiap sentuhan kecil. Lalu datang satu perempuan yang bahkan tidak tahu siapa dirinya, dan semuanya jadi berbeda. Alexander kembali ke Ola dengan langkah yang lebih lambat. Begitu pintu besar itu terbuka, suara musik dan tawa kembali menyergapnya. Lampu kristal menyilaukan mata. Orang-orang menoleh ke arahnya, beberapa tersenyum, beberapa mengangguk hormat. Ia kembali memasang wajah tenang, bergerak ke sisi ibunya. "Kamu tidak apa-apa?" tanya ibunya pelan, matanya mengamati wajah Alexander dengan saksama. "Tidak apa-apa," jawab Alexander singkat. Dan untuk pertama kalinya, jawaban itu tidak sepenuhnya bohong. Namun kegelisahan itu tidak pergi. Sepanjang sisa acara, Alexander mendapati dirinya lebih banyak memperhatikan sekelilingnya. Bukan tamu-tamu penting, melainkan para staf yang lalu lalang dengan seragam hitam putih. Seseorang dari mereka yang berseragam hitam putih itu telah menyita perhatiannya, mengganggu fokusnya, dan itu membuatnya gelisah, sebab ia ingin segera tahu alasannya. Ia mencari satu wajah tertentu tanpa benar-benar mengakui pada dirinya sendiri apa yang sedang ia lakukan. Safira. Ia melihat banyak pelayan perempuan malam itu. Semuanya tampak sibuk, cepat, dan menjaga jarak profesional. Tidak satu pun dari mereka terasa sama. Tidak satu pun membuat dadanya terasa tenang. Alexander menghela napas pelan. Ini konyol. Ia tidak tahu apapun tentang perempuan itu. Ia bahkan tidak yakin akan mengingat wajahnya dengan jelas di antara keramaian. Ia hanya bermodal satu nama yang tiba-tiba menjadi pusat perhatiannya. Namun tubuhnya seolah menolak untuk melupakan sensasi singkat itu. Saat dunia berhenti berputar, saat rasa mual mereda, saat ia merasa tidak perlu menjaga diri, acara akhirnya berakhir mendekati tengah malam. Alexander pulang dengan mobil dinas, duduk sendirian di kursi belakang. Kota melintas di luar jendela, lampu-lampu jalan membentuk garis-garis panjang. Biasanya, perjalanan seperti ini memberinya ruang untuk menenangkan diri. Namun malam ini, pikirannya justru semakin penuh. Rasa ingin tahunya menggerogoti dirinya.
Begitu sampai di rumah besar keluarga Atmaja, ia langsung menuju kamarnya tanpa banyak bicara. Ia melepas jas, mengganti pakaian, lalu duduk di tepi ranjang dengan punggung sedikit membungkuk. Ia memejamkan mata. Bayangan Safira muncul tanpa diminta. Cara ia berbicara, cara ia berdiri, cara ia tidak memandang Alexander seperti dunia memandangnya. Berhenti, bisik Alexander pada dirinya sendiri. Namun tubuhnya tidak mendengarkan. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Alexander tidur tanpa mimpi buruk. Tidak ada bayangan tangan-tangan yang menariknya. Tidak ada olah besar. Tidak ada suara tuntutan. Ia tertidur lelap dan bangun dengan perasaan asing di dadanya. Ringan. Keesokan paginya, Alexander duduk di ruang konsultasi dokter langganannya. Dokter itu pria paruh baya dengan wajah tenang dan suara datar. Seseorang yang sudah melihat Alexander berkali-kali dalam kondisi jauh lebih buruk dari ini. Kamu kelihatan lebih segar, katanya sambil mencatat sesuatu di tablet. Ada kejadian semalam, jawab Alexander. Dokter itu mengangkat kepala. Serangan? Sebaliknya, kata Alexander. Aku disentuh seseorang. Dokter itu berhenti menulis. Dan Alexander menghela napas. Tidak ada reaksi. Keheningan jatuh di antara mereka. Itu penting, kata dokter itu akhirnya. Sangat penting, lanjut sang dokter. Alexander tertawa pendek. Atau sangat tidak masuk akal, kata Alexander masih mencoba menyangkal. Tidak, dokter itu menggelang. Tubuhmu tidak berbohong, Alex. Ia hanya merespons apa yang ia anggap aman atau tidak. Jelas dokternya. Alexander terdiam. Apakah orang itu seseorang yang kamu kenal? Tanya dokter itu. Tidak, jawab Alexander. Dia bahkan tidak tahu siapa aku, jelasnya seraya mengingat kembali kejadian tadi malam. Dokter itu tersenyum tipis. Mungkin itu sebabnya. Kalimat itu mengikuti Alexander sepanjang hari. Mungkin itu sebabnya. Di kantor, Alexander mencoba melakukan sesuatu yang selama ini ia hindari. Ia membiarkan satu sentuhan terjadi. Saat asistennya menyerahkan berkas dan jari mereka tanpa sengaja bersentuhan, Alexander tidak langsung menarik tangan. Ia menunggu, mengamati tubuhnya, dan reaksinya datang. Cepat dan kejam. Perutnya bergejolak, napasnya memendek, telapak tangannya berkeringat. Alexander segera mundur, asistennya tampak panik. Maaf, Pak Alex, katanya dengan raut wajah penuh ketakutan. Ia tahu bosnya tidak suka disentuh dan jika moodnya sedang buruk ia bisa saja dimaki olehnya. Tidak apa-apa, Alexander cepat, meski wajahnya kembali pucat. Sebab ia tahu kejadian itu dia yang melakukan dengan sengaja. Hanya untuk pembuktian. Perbedaannya terlalu jelas untuk diabaikan. Tubuhnya menolak hampir pada semua orang, kecuali Safira. Kesadaran itu seharusnya membuatnya takut, dan memang itu menakutkan. Karena jika hanya satu orang yang bisa menyentuhnya tanpa melukai tubuhnya, lalu apa artinya itu? Ketergantungan, kebetulan, atau sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan? Alexander menghabiskan sisa hari itu dengan pikiran yang terus kembali ke satu pertanyaan. Siapa Safira sebenarnya? Malamnya, ia memanggil manajer acara. Ada daftar staf yang bertugas kemarin? Tanyanya tanpa basa-basi. Ada, Pak, jawab manajer itu cepat, sebab dari cara Pak Alex bertanya ia tahu bahwa ada salah dan ia tidak ingin terlibat. Apalagi tak biasanya bos besarnya itu menanyakan hal-hal kecil macam ini. Alexander menerima daftar itu dan menelusurinya dengan mata tajam. Nama-nama berderet rapi, puluhan jumlahnya. Dan di sana, di baris tengah, ia menemukannya. Safira Nayara Amartya. Alexander membaca nama itu pelan. Safira, nama itu terasa tepat. Ia menutup dokumen itu, bersandar di kursinya, dan menatap langit-langit ruang kerjanya. Ia tidak tahu apa yang akan ia lakukan dengan informasi ini. Ia hanya tahu satu hal. Pertemuan mereka bukan sekadar kebetulan yang bisa diabaikan. Dan pilihannya adalah apa ini jalan keluar atau justru malapetaka yang lebih besar. Tubuhnya sudah memilih. Dan untuk pertama kalinya, Alexander Atmaja tidak tahu apakah ia siap menerima pilihan itu. Terima kasih sudah menemani Alex di episode 3 ini hingga selesai. Jangan lupa subscribe untuk tahu kelanjutan kisahnya.